Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Yayasan Al-Aqsa, yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Modern Islam, yang sama-sama kita muliakan Kiai, Ustaz, Ustazah, guru yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama yang Ustaz banggakan, ikhwan akhwatillah santri Pondok Pesantren Darussalam, mudah-mudahan jadi anak yang sukses, anak yang membanggakan orang tua, anak yang bisa mengubah masa depan mikir, masa depan keluar. Bersama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana malam ini kita sudah melaksanakan sholat tarawih berjamaah dilanjutkan dengan sholat witir berjamaah. Insya Allah berjalan dengan lancar karena Allah yang memberikan hidayah kepada kita semuanya, sehingga kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Insya Allah. Salawat dan salam kita haturkan juga kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang merindukan, yang selalu bersalawat di akhir zaman nanti, di hari akhir perhitungan nanti, mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak banyak yang saya sampaikan pada kesempatan ini, ya, hanya mengingatkan bahwa sudah diingatkan dari awal, disampaikan oleh kiai, disampaikan oleh ustaz, bagaimana menjadi seorang insan yang bertakwa, yang beriman, bagaimana menjadi seorang mukmin. Kemarin sudah disampaikan oleh Ustaz Arifin, muslim dan mukmin. Sudah. Di bulan Ramadan ini bulan penuh barokah. Mungkin kita sudah tahu bahwa di bulan Ramadan itu ada beberapa keistimewaan yang harus kita manfaatkan untuk menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ini modal hidup, bukan modal jalan-jalan. Ya, salah jalan, masa lubang, sesat, salah kawan, mikirlah sendiri. Ini tentang kehidupan kita di dunia yang harus kita persiapkan untuk akhirat. Kita mengenal ada sebuah hadis, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat. Nah, sekarang kita mikir mau bermanfaat buat orang lain, tapi kita sendiri belum paham tak kira-kira dengan hadis. Tengoklah di sekeliling telinga antum. Ketika orang mengejar doa biar dosanya diampuni, biar amalnya nyampai, biar diterima, lihat mau sholat maghrib saja masih rame, zikir saja masih
Rame tapi kalau suaranya untuk mengagung-agungkan Allah, itu ada berkahnya, insya Allah. Maka di sini kita akan menjadi manusia yang berkelas, berkualitas di mata manusia dan insya Allah di mata Allah. Tapi kayak nasnya itu nggak berjalan, malah melok ngobrol. Astagfirullahaladzim, mana keikut ngobrol sakit. Katanya nih di bulan Ramadan itu ya pintu neraka ditutup, surga dibuka. Otomatis dalam akal pikiran kita sebagai manusia, setan itu belenggu. Bukti di bulan Ramadan ada yang tidak berpuasa. Salah siapa? Mikir. Bisa mikir? Sekarang ya, kalau kita lihat keistimewaan Ramadan itu ada 4. Yang pertama, apa istimewa Ramadan yang pertama? Kita berjumpa dengan malam nuzul Quran, turunnya Al-Quran yang kita baca, yang ingin kita dapat syafaatnya. Namun kita mengabaikan apa yang kita baca. Tulisan Al-Quran yang seharusnya kita jaga. Seorang mukmin, seorang muslim, lihat apa kata sesepuh kita, apa kata kiai kita. Al-Quran yang seksi. Astagfirullah, tertawa, bangga dengan Al-Quran yang seksi. Kita ini berada di mana, bro? Berada di mana? Teknologi oke, pikiran oke, aplikasi mudah-mudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan menjumpai malam Lailatul Qadar. Nah, kalau kamu aja sholatnya begitu, mikir sendiri ya. Kalau kamu sholatnya aja seperti itu, kita yang jadi ustaz, kita yang jadi kiai, nak bertemu pun sulit. Bagaimana dengan antum yang mengejar ilmu, yang mengejar cita-cita, yang ingin bahagiakan orang tua katanya? Karena hal itu dikembalikan dengan nawa itu, niatnya, ya enggak? Itu apa kata Ustaz Khairat Kiai Ida? Di situ ada tulisan, ke Darussalam apa yang kamu ke Darussalam cari saya kayaknya. Tidak. Bagi ketemu saya. Tidak namanya. Tidak yang dekat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka intinya, ya malam ini saya mengajak semua untuk memahami arti hidup. Jangan terlalu mengejar dunia kalau ibadah belum sempurna. Mari kita sempurnakan ibadah kita. Mari dekatkan hati kita dengan Allah. Karena segalanya nanti akan diperhitungkan. Hidup boleh, gengsi boleh. Itu namanya dalam pelajaran sosiologi ada namanya stratifikasi sosial. Di mana manusia kalau mau dipandang oleh manusia lainnya, maka dia harus menunjukkan stratanya, kemampuannya. Tapi jangan lupa bahwa hidup ini sementara. Artinya harus diimbangi dengan ibadah. Selanjutnya, istimewa yang selanjutnya apa? Diampuni dosa. Ini dosa. Jangan alasan bahwa manusia itu tidak lepas dari salah, kesalahan. Jangan dijadi alasan. Yuk kita tingkatkan kualitas diri kita untuk menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, hamba-hamba yang dirindukan surganya Allah, hamba-hamba yang dirindukan manusia. Ketika kita hilang di dunia, tapi kita ingat bahwa kita punya
manfaat bagi orang-orang yang ada di dekat-dekat kita. Jadi ya, bulan Ramadan itu ada keistimewaan. Yang pertama, kayaknya tak? Yang pertama, malam turunnya Al-Quran. Bentar lagi, OS, bentar lagi. Apa yang bisa kamu lakukan sebagai generasi Islam? Problem. Yang kedua, pintu surga dibuka selebar-lebarnya, pintu neraka ditutup. Yuk evaluasi diri kita. Kenapa ibadah kita kok ngantuk? Ada yang sholat tiba ngambil wudhu, setannya di bulan Ramadan. Maka di sini inilah kita harus banyak mengevaluasi diri. Yang ketiga, penghapusan dosa. Bulan penuh ampunan. Ya, di bulan Ramadan ini rahasia kita kepada Allah. Puasa, tidak puasa, salat, tidak salat, tidak semua manusia itu tahu. Tapi Allah Maha Tahu. Orang yang beriman pasti tahu bahwa dia dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham sampai sini? Artinya mari kita sama-sama menjadi manusia-manusia yang memiliki iman, yang memiliki takwa, yang akan membawa diri kita dekat dengan Allah, dekat dengan surganya Allah, menjadi insan-insan yang bermanfaat sampai akhir hayat. Jangan sesaat. Manusia itu pintar, cerdasnya luar biasa. Boleh dibuktikan. Besi itu saja bisa terbang. Manusia itu bisa membuat besi terbang, tidak tenggelam di air. Hebat kan? Hebat. Nah, antum kalau bisa seperti itu, tapi jangan sampai lupa diri. Kalau lupa diri, antum yang tenggelam. Kalau antum tenggelam, maka tidak ada lagi manusia-manusia yang menciptakan, manusia-manusia yang berkelas, manusia-manusia yang berkualitas, yang akan menunjukkan siapa dirinya di dunia. Ya, jadi pada bulan Ramadan ini sebentar lagi malam nuzul Quran. Ya, mari kita sama-sama mencari hidayah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan hidayah kepada Allah, didekatkan surganya kepada Allah, dimudahkan cita-citanya, diberikan kesehatan kepada orang tua kita. Karena pengakuan kita ini selain kepada Allah, kepada orang tua. Dan sampai dengan selesai itu, kalau pengen anak yang berhasil, carilah doa dan ridhonya orang tua. Kalau di pesantren masih terpaksa, buka matanya, lihat keluar sana. Mereka yang membantah orang tua, lihat. Mungkin antara kita sudah ada teguran. Kawan kita mungkin sudah ada yang tegur, yang sudah ada teguran, kembali ke pesantren. Karena Allah masih memberikan juga, karena Allah masih sayang. Mungkin itu saja. Kalau ada kata yang salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.